Kalau kita mau jujur, dari tadi sejak bangun tidur sampai sekarang, banyak sekali karya orang lain yang kita gunakan. Tidak boleh lagi ada makhluk sekecil apapun yang terbunuh oleh tangan kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Selalu mengamalkan mantra dari saya. Kapanpun, dimanapun saya berada, saya bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih. Mantra itu akan mendorong kita untuk selalu sadar bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk diri sendiri. Kita datang ke dunia ini untuk orang lain. Karena tidak ada satupun yang kita butuhkan dalam hidup dihasilkan oleh kita sendiri. Kalau kita mau jujur, dari tadi sejak bangun tidur sampai sekarang, banyak sekali karya orang lain yang kita gunakan. Kita makan telur sarapan pagi bukan hasil ternak sendiri. Kita makan nasi tadi pagi bukan hasil tanam sendiri. Kita makan roti bukan hasil karya sendiri. Betapa bergantungnya kita kepada orang lain. Sadar bahwa kita punya utang kebaikan. Jadi orang yang bodoh itu tidak pernah sadar begitu banyak kebaikan yang dia terima. Malah dia tidak pernah berterima kasih dan mengingat orang-orang yang melakukan kebaikan itu kepada dirinya. Sikat gigi yang kita pakai tadi pagi bukan karya kita. Pasta gigi yang kita pakai tadi pagi bukan karya kita. Bahkan sisir aja yang remeh-temeh yang kita pakai tadi pagi bukan karya kita. Cermin yang kita pakai untuk berdandan bukan karya kita. Coba di rumah kita yang karya kita apa? Semua karya orang lain. Harusnya orang yang sadar setiap melihat karya orang lain yang digunakan oleh dirinya selalu berterima kasih. Mau pakai mobil, hadiahkan Al-Fatihah buat semua orang yang telah berjasa menciptakan mobil itu. Mau pakai HP, hadiahkan Al-Fatihah coba pada orang-orang yang telah melakukan riset semikonduktor selama puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, sehingga sekarang kita bisa menikmati komunikasi nirkabel. Pernah gak begitu? Itu karena kita tidak sadar. Saya mau makan saja tidak pernah bisa makan kalau saya belum berterima kasih pada semua orang yang telah menghadirkan makanan itu kepada saya. Dan saya berjanji setelah makan saya akan mengembalikan semua kebaikan itu. Lewat siapa? Tentu saja karena saya tidak tahu yang menanam padi siapa, nyarinya susah. Ya sudah, saya berbuat kebaikan saja pada siapa saja orang yang bertemu saya. Sesederhana itu hidup. Kalau berkesan, berkesadar. Ulang-ulang mantra itu dalam diri sehingga hari kita itu menjadi hari yang mengesankan, hari yang dirindukan oleh banyak orang. Wajah kita selalu dirindukan kehadirannya. Kata-kata kita selalu menguatkan orang yang bertemu kita. Ada rezeki sedikit selalu dinikmati orang. Coba belajar seperti itu. Itulah semua pintu-pintu yang akan membuka keberlimpahan hidup. Sesederhana itu. Kita terlalu fokus pada kehidupan masa depan. Akhirat lagi, akhirat lagi. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Akhirat kita akan selamat kalau dunia kita selamat. Kalau kita selamat hari ini, besok nggak usah dipikirkan, pasti selamat. Dan besok ditentukan oleh saat ini. Kalau saat ini kita tidak berbuat apa-apa, selalu menunda-nunda, mau memberikan kebaikan pada orang aja menunda. Nunggu sempurna, nunggu banyak dulu. Padahal kita bisa banyak dan berkelimpahan. Justru pada saat kita sulit, kita masih bisa memberikan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan karena berkelimpahan itu biasa. Tapi orang yang melakukan kebaikan padahal dianya sendiri sangat sulit, itu luar biasa.
Justru ketika kita sedang kekurangan, coba berusaha melakukan kebaikan. Dan itu akan menjadi pintu berkah untuk membuka segala keberlimpahan. Jadi banyak dalam hidup ini yang namanya paradoks kehidupan. Kita melakukan yang sebaliknya. Ketika orang lain berbuat jahat sama kita, kita terus berbuat baik pada dia. Itu paradoks kehidupan. Dan itu yang akan membuka pintu berkah. Kalau kita berani untuk menjadi diri kita sendiri yang sesungguhnya. Para sahabat, alhamdulillah pagi ini kita diberi izin untuk belajar meneruskan kajian kita. Belajar kesadaran, belajar hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan keberlimpahan sukacita. Karena sejatinya manusia datang ke dunia ini bukan untuk menderita, bukan untuk susah. Kita datang ke dunia ini dikirim oleh Allah untuk bersenang-senang. Harusnya kehidupan kita itu ya berkelimpahan dan menakjubkan. Karena semua bekal sudah Allah berikan kepada kita. Makanya kemarin hari Rabu di kajian Ngariksa saya memberikan kajian khusus. Kajian saintifik ya, berbasis spiritual. Saya jelaskan menggunakan kaidah-kaidah hukum alam, hukum-hukum fisika walaupun yang sederhana. Fisik for all, supaya bisa dimengerti oleh semua orang. Ternyata keberlimpahan itu bukan di luar. Keberlimpahan itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, sumber keberlimpahan itu ada di sini. Nah, selama ini kita selalu menganggap seolah-olah di sini nggak ada apa-apa. Jadi makanya kita terus mengejar, bukan menjadi. Cobalah belajar untuk menjadi, ya, bukan mengejar. Tidak usah menjadi, tidak usah mengejar kebahagiaan. Menjadi bahagia aja saat ini, pasti akan menarik kebahagiaan. Tidak usah mengejar cahaya, menjadi cahaya aja. Tidak usah mengejar cinta, menjadi cinta aja. Karena hadiah dari cinta, ya pasti dicintai. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas karunia Allah yang luar biasa. Dan saya selalu yakin setiap judul kajian saya selalu bersesuaian dengan orang yang hadir. Baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun puluhan ribu sahabat kita yang sudah menunggu secara online ya di TikTok Live hari ini. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama terus merasakan kehadiran ilahi dalam diri. Dia nyata dalam diri kita. Allah itu tidak goib. Dia nyata, tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk. Dia selalu bersamai kita. Wujud nyatanya dalam diri kita adalah nafas yang mengalir masuk keluar terus menerus. Dan itulah kemewahan yang kita miliki. Ketika kita berhenti bernafas, apapun yang disebut milik kita, yang kita banggakan berpindah tangan dalam sekejap kepada tangan orang lain. Tapi berapa banyak orang yang sadar kalau nafas itu sendirilah sebetulnya sumber dari keberlimpahan itu. Makanya selalu sadar bahwa begitu besar cinta kasih Allah kepada kita. Dia selalu memilihkan yang terbaik untuk kita walaupun kita tidak suka. Tetapi dengan kesabaran kita akan mengerti, suatu saat kita akan sampai di situ. Makanya syukur itu bukan di akhir perjuangan, tapi syukur itu justru awal keberlimpahan. Bersyukur itu ya sekarang aja. Syukur itu sekarang aja. Walaupun faktanya kita kekurangan, coba di dalam diri kita penuhi rasa berkecukupan. Rasa berkecukupan berarti rasa berkelimpahan. Hukum alamnya sederhana, like attracts like. Kalau dalam diri kita ada rasa berkelimpahan, maka yang kita tarik adalah keberlimpahan. Kalau syukurnya nanti di akhir perjuangan, berarti ya yang di nanti-nanti itu tidak akan pernah tiba. Itu hanya ilusi aja, ilusi pikiran kita sendiri. Ya, sesederhana itu sebetulnya untuk menarik keberlimpahan kalau cerdas. Makanya ya hidup itu harus cerdas. Yang harus dicerdaskan dua. Satu ya, keterampilan berpikir kita dinaikkan terus menerus. Dari mulai menghafal,
memahami, ya, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai tingkat yang paling tinggi, ya, pikiran kita bisa mensintesa. Karena hidup itu menyelesaikan masalah. Yang kedua yang harus ditingkatkan dalam diri kita adalah kecerdasan. Kecerdasan berhubungan dengan kesadaran. Kesadaran berhubungan dengan Tuhan, Sang Maha Sadar, yaitu kesadaran tertinggi yang disebut Sidra Al-Muntaha. Akses terus sumber kesadaran itu karena ada dalam diri kita. Dilatih terus, ya. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridhonya, memohon berkahnya. Kiranya ilmu yang dialirkan semesta hari ini kepada kita menjadi syafaat, menjadi penolong, bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan kualitas hidup. Jadi perbedaan kualitas hidup jiwa bercahaya dengan jiwa yang gelap. Nah, setelah kajian ini, harapan saya kompetensi yang mau dibangun adalah semua kita menyadari dari cerita nanti, dari kajian tadi, dari indikator-indikator yang akan saya sampaikan, ya. Saya juga akan menyampaikan ayat-ayat suci nanti, ya. Kita nanti bisa tahu kita ini sudah termasuk jiwa yang bercahaya atau jiwa yang gelap. Karena kalau tidak diberitahu, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur. Jadi ya, sekarang ini para sahabat, semua hal yang bersifat spiritual, yang dulu unobservable, sekarang sudah observable. Semua sudah terprediksi, semua sudah terukur, ya, dan semua bisa diukur. Dulu orang tidak bisa tahu kalau otak kita ini ada memiliki berbagai macam gelombang. Ada gelombang beta, ada alfa, ada theta, ya, ada delta. Sekarang orang tuh bisa tahu, ya, dengan mengukur pakai sensor yang alami yang diberikan Allah, kita bisa tahu nih, ini orang ada di gelombang mana. Bisa tahu, ya. Makanya kalau dengar kajian seperti ini, Bapak Ibu harus benar-benar rileks. Ya, duduknya yang rileks. Mau selonjor nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu orang. Karena ternyata ya duduk yang rileks itu berhubungan dengan gelombang otak yang dipancarkan. Karena ketika duduknya tegang, ya, pundaknya tegang, ya, pinggangnya tegang, ternyata ya gelombang otaknya masih ada di gelombang beta. Itu agak sulit itu. Apalagi ya untuk masuk di alam bawah sadar. Paling juga banyak orang yang belajar ilmu hanya di pikiran sadar, sebentar ingat, besok sudah lupa lagi. Padahal dalam diri kita ada yang namanya hard disk kosmik, ya. Hard disk kosmik itu adalah ya tempat menyimpan segala memori. Dan itu namanya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini adalah mesin yang sangat luar biasa karena dia ya bisa mengendalikan kita 88%. Sedangkan pikiran sadar itu kekuatannya cuma sekitar 12%. Ya, begitu. Makanya rileks, ya. Jangan benturkan pengetahuan yang didapat dengan pengetahuan lama yang ada di sini. Nanti jadi lelah, ya. Jadi lelah. Makanya udah terima sami'na wa atona, ya. Sehingga kita akan menjadi luas sekaligus juga luas, ya, terhadap ilmu pengetahuan. Baik, sudah siap untuk belajar? Baik. Saya ingin menjelaskan dulu sedikit saja, ya, karena banyak yang mungkin tidak mengerti, ya, apa sebetulnya jiwa itu. Ini harus dialami sebetulnya, ya. Jadi kalau para sahabat nanti suatu saat ingin dibimbing langsung oleh saya, bisa bimbingan khusus supaya mengalami langsung, ya, bukan sekedar persepsi dan interpretasi. Jadi begini, Bapak Ibu, Allah itu kan sudah meniupkan ruhku ke dalam diri kita. Ini sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Ayatnya berbunyi, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, wadahnya,
fisiknya di rahim ibu lewat proses yang alami. Ya, semua berasal dari unsur-unsur yang berasal dari alam. Ya. Ya, semua ya berasal dari unsur-unsur yang berasal dari alam. Ayah ibu kita dulu ya menyantap semua unsur-unsur yang ada di alam. Karena mereka kan setiap hari makan dan minum. Nah, apa yang dimakan, apa yang diminum itu jadi saripati. Di ayah saripati namanya sel sperma. Di ibu saripati namanya sel telur. Nah, sel sperma dan sel telur tidak akan bisa bertemu kalau Allah tidak menyampaikan kasih, tidak menyampaikan kasih sayang. Makanya sama ayah disemaikan kasih sayang, sama ibu disemaikan kasih sayang. Litaskunu ilaiha. Nah, begitu disemaikan kasih sayang, maka ayah dan ibu kemudian bersepakat untuk hidup bersama. Saat itulah ayah dan ibu berpelukan, kan? Betul? Jadi sebetulnya kita harus sadar bahwa kita ini hasil pelukan, bukan hasil pukul-pukulan. Kalau pukul-pukulan ya kamu nggak ada, betul nggak? Ya. Nah, karena kita hasil pelukan, berarti kita ini buah cinta. Berarti kita datang ke dunia ini ya dibangun oleh sesuatu yang bernama cinta. Ya harusnya kalian itu menjadi sumber cinta, bukan jadi sumber kebencian, sumber onar, merusak alam, ya, menyebarkan hoax, fitnah, ya, menyebarkan kata-kata yang penuh dengan kebencian. Aneh. Jadi orang-orang yang hari ini suka mencaci maki orang lain, menghujat orang lain, merendahkan orang lain, itu kan tidak sadar aja kalau dirinya hasil pelukan. Sadar aja kalau dirinya hasil pelukan, pasti dia ingin memeluk, pasti ingin menjadi sumber cinta. Nah, setelah sempurna diciptakan tubuh kita, maka Allah ngasih energi yang namanya ruh. Ruh siapa? Ruhku, bukan ruhmu. Tidak ada di Quran Allah meniupkan ruh siapa. Nggak ada. Yang ada adalah ruhku. Ya. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Yang ditiupkan tuh mir ruhi, ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam diri kita itu bukan ruhmu, ruhnya Allah. Maka istilah ruh itu ada ketika kita masih hidup. Ya, ketika kita sudah mati, ya, ruhku yang ditiupkan itu ya kembali lagi ke asalnya. Ketika kembali ke asalnya namanya bukan ruh lagi. Ya kembali lagi menjadi sumber asal. Makanya ruhku yang ditiupkan itu harus tahu jalan pulangnya. Harus tahu jalan pulang. Jadi banyak yang bingung nih, nanti ketika mati itu ruhku mau kemana pulangnya. Makanya harus menerabas jalan dari sekarang supaya saat mati datang kita bisa tahu jalan pulang. Ya, saya mau udah tahu jalan pulang. Tiap hari jalan-jalan ke sana, bukan tiap hari lagi, tiap saat. Nah, dalam bahasa leluhur kita di tanah Parahiang itu yang sebut nganjang ka Pageto. Nganjang itu berkunjung, Pageto itu masa depan. Jadi sekarang ini harus bolak-balik kita berkunjung ke situ supaya saat kematian datang kita nggak asing lagi. Karena sudah terbiasa jalan itu dilewati setiap hari. Makanya jangan santai hidup itu, ya. Kalian malah sibuk ngurusi yang nggak penting, ya. Ngumpulkan bekal. Gimana? Hidup itu bukan ya mengumpulkan bekal untuk bekal pulang, bukan. Pulang mah nggak usah bawa apa-apa. Justru harus meninggalkan bekal sama yang hidup. Jangan bodoh hidup. Ya. Kalau mau menabung, menabung saja, jangan dihabiskan. Supaya jadi bekal buat siapa? Bukan buat kamu. Kamu mati nggak bawa apa-apa. Nggak ada orang mati bawa deposito. Deposito ya buat nanti yang hidup. Anak leluhur, anak cucumu begitu. Jangan bodoh. Jadi sebetulnya mati itu tidak usah bawa apa-apa. Bukan membawa kebaikan mati itu. Meninggalkan kebaikan. Tinggalkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tinggalkan kesan sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika kamu mati nanti itu ditangisi banyak orang. Harus terbalik. Dulu datang ke dunia menangis. Nanti kalian pulang dari dunia senyum, biarkan orang lain yang menangis. Gitu harus dibalik.
Dulu datang ke dunia kita menangis, ayah ibu kita tersenyum. Nah kita balik nanti harus diubah. Biarkan orang lain yang menangis, kita yang senyum. Karena sudah berhasil meninggalkan banyak kebaikan di dalam kehidupan ini. Sekarang tanya, kebaikan apa yang sudah kamu buat? Mau hidup cuma mikirin diri sendiri. Mohon maaf ya, kita ini kadang-kadang suka sok-sokan aja, sombong, merasa paling mulia, kalah sama pohon pisang. Pisang aja menghasilkan buah pisang, gak ada pohon pisang makan buah pisang satupun. Semua dipersembahkan buat semuanya. Itu hukum alam. Makanya orang yang hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, lihat saja hidupnya seperti apa. Gak bermanfaat hidupnya. Kaya hanya untuk diri sendiri. Pelitnya auzubillah. Tetangga kelaparan aja nggak peduli. Anaknya mewah-mewahan. Tetangga anaknya nggak sekolah, diam aja. Nggak ada gunanya hidup. Orang yang hidup seperti itu sudah melanggar hukum alam. Nah, orang yang sesuai dengan hukum alam, hidupnya buat orang banyak. Bukan yang mementingkan diri sendiri. Itu. Maka Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Nah, kembali kepada ruh tadi. Nah, ruh itu ya bahasa yang ada ketika kita masih hidup. Ketika sudah mati, ruhnya, istilah ruh nggak ada lagi. Kalau sudah pulang ke asalnya. Istilah tetes itu hanya ada ketika dia terpisah dari laut. Kalau sudah kembali ke laut nggak ada tetes. Semua tetes itu membangun gelombang, membangun laut. Disebutnya juga samudra, bukan tetes lagi. Gitu. Paham ya? Nah, ruh itu wujudnya apa? Nah, ternyata di Quran, nanti sebentar lagi saya tunjukkan. Ternyata saking Allah itu ingin dikenal, maka ruh itu oleh Allah diwujudkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nur. Itu nanti ada ayat. Saking ingin dikenal, maka ruh itu diwujudkan dalam bentuk nur. Kenapa? Ruh itu energi. Energi yang gampang disaksikan, ya nur. Cahaya. Betul apa tidak? Coba, ada yang bisa melihat energi nggak di kabel listrik itu? Ada yang bisa melihat energi nggak di kabel listrik? Nggak ada. Tapi untuk tahu bahwa di kabel listrik ada energi, alirkan energinya ke lampu. Begitu lampu bercahaya, oh ada listrik gitu. Paham ya? Ini fisika biasa buat SD. Ya, makanya gelombang elektromagnetik juga ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Hebat ya Allah. Kebayang nggak? Kalau gelombang elektromagnetik yang datang ke HP kita itu berupa cahaya, cahaya tampak. Ya, kebayang ya. Di ruangan ini semua punya HP, semua terima WA. Semua gelombang yang datang dalam bentuk cahaya. Bayangkan ya, pasuliwer. Apa ya pasuliwer ya? Bahasa Garut itu pasuliwer. Ya, pabaliut kan? Ya kebayang ya, terganggu mata kita. Tetapi gelombang elektromagnetik yang datang ke sini tidak perlu berwujud cahaya. Maka disebut gelombang elektromagnetik yang tak tampak. Punya panjang gelombang dan frekuensi tertentu. Hebat Allah. Kita tidak terganggu, tahu-tahu video masuk. Kita tidak terganggu, tahu-tahu WA masuk. Informasi masuk dibawa oleh energi. Keren kan? Pernah berpikir seperti itu? Yakin enggak lah. Kejauhan. Yang penting mah WA ngegeter. Betul enggak? Nah, jadi ruh itu dibentuk oleh Allah, dimanifestasikan jadi nur. Dalam tradisi Islam, nur itu dibagi 3. Ada nurullah, cahaya Allah. Ada nur Muhammad, cahaya terpuji. Yang ketiga ada nur insani. Nah, nur insani ini disebut jiwa. Jadi jiwa ini setiap saat selalu dibimbing tuh oleh 2 nur itu, Nurullah dan Nur Muhammad.
Nurullah cahaya Allah, Nur Muhammad sering disebut Rasulullah sejati. Maka sifat Rasul ada 4, sidik, amanah, fatonah, balaghah. Makanya ketika jiwa ini menyimpang dari Allah dan Rasulnya, pasti ada yang negur dari dalam. Ketika kalian bohong, ada yang negur tuh, yang negur namanya sidik, benar. Ketika kalian tidak amanah, ada yang negur dari dalam, yang negur namanya amanah. Ketika kalian melakukan tindakan bodoh, ada yang negur dari dalam, namanya fatonah. Kan kalian suka begini, aduh bodoh saya, kenapa ya saya bisa tertipu tuh? Itu yang negur namanya fatonah. Itu Rasulullah itu hidup di sini. Jadi Rasulullah itu ada, hidup abadi di sini. Rasulullah yang sejati, yang hakikat. Ketika kalian tidak menyampaikan sesuatu, nggak tabligh, semua aja dikup sendiri, hanya untuk diri sendiri. Ada yang negur dari dalam, bagikan atuh, tabligh namanya. Suka ada yang negur dari dalam, dia dengar nggak? Tak eta. Rajin baca sholawat, padahal di sini sholawat itu sudah ada. Sholawat itu artinya terhubung, hubungkan dengan sidik, dengan fatonah, dengan amanah, dengan balaghah. Kamu kan selamat. Mau ngambil hak orang, ada yang ngikutin dari dalam. Nggak boleh, kata sidik, bukan milik kamu itu. Ya nggak jadi itu, ya ngambil punya hak orang. Kamu selamat, nggak masuk penjara. Yang melanggar Allah dan Rasulnya, ya pasti celaka. Bukan dicelakakan oleh Allah dan Rasulnya, dia celaka oleh perbuatannya sendiri. Gitu. Semua udah di sini kok hidup, ya. Hidup. Belajar agama itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke Afrika. Di sini kok. Banyak yang jauh-jauh belajar agama tetap bohong. Ada juga yang tetap menipu rakyat, pakai topeng-topeng aja, seolah-olah dia orang suci gitu, pakai gelar itu, gelar ini. Itu topeng semua tuh, topeng sosial namanya. Orang yang suka pakai topeng, jelas ada kekurangan dalam dirinya. Betul nggak? Iya. Mau nggak tinggali tak? Pengen terlihat sempurna, maka pakai topeng. Kalian juga suka pakai topeng. Ada jerawat kecil aja, ditambal terus. Supaya dibilang oleh orang lain bahwa saya wajahnya mulus. Ripoh hirup gitu. Betul nggak? Udah jerawatnya ngejendol, betul nggak? Ya tamalannya gede, jadi bedaknya tebal. Riweh. Jadi ngerti sekarang jiwa. Jadi jiwa itu sebenarnya bagian dari ruh, yaitu nur yang ketiga, itu disebut jiwa. Nah jiwa inilah oleh Quran disebut anfus, disebut diri sejati. Nah si diri sejati ini nggak boleh keluar tuh dari Allah dan Rasulnya. Kalau si diri sejati ini selalu taat pada Allah dan Rasulnya dalam diri, disebut saja jiwa yang bercahaya. Kalau dia sering menyimpang dari Allah dan Rasulnya, disebut jiwa yang gelap, gitu. Jadi ngerti judulnya dulu, ya. Jadi saya agak lama kadang-kadang menjelaskan judul, ya. Kadang-kadang baca judul aja nggak ngerti, makanya satu-satu. Jadi ulangi ya. Ketika jiwa ini sering komunikasi dengan Allah dan Rasulnya, samina wa tona. Ingat ya, samina wa tona itu bukan kepada manusia. Ini kadang-kadang kan dipelintir, punya guru. Gurunya tukang kawin. Si murid ini karena samina watona ngiluan tah kawin deui da guruna ge tukang kawin. Disebut samina watona. Ini masalah, ya. Ulangi, saya ingin sampaikan pada kalian semua sobat cerdas. Samina watona bukan kepada manusia. Samina watona itu kepada Allah dan Rasulnya. Udah nggak akan salah lah kalau samina watona ke dalam. Pasti kalian selamat. Jadi bukan pada manusia. Kan ada itu. Saya kan guru kamu. Mulai sekarang kamu harus samina wa tona. Udah.
Akhirnya jadi didoktrin supaya tunduk, disuruh maling juga mau. Nah itu yang kacau balau. Disuruh menebarkan kebencian mau. Ulangi ya, samina wa ta'na pada siapa? Nah, jiwa yang samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya disebut jiwa yang bercahaya. Nah yang tidak samina wa ta'na pada Allah dan Rasulnya, itulah jiwa yang gelap. Nah sekarang kita cek, apakah jiwa kita bercahaya atau gelap? Udah berani? Udah berani? Ya kita cek. Harus dicek. Ngaji itu harus ada juntrungannya. Ya. Sekali lagi ya, kalian ngaji ke tempat ini, ya saya tidak menjanjikan pahala. Yang ingin cari pahala, cari aja tempat lain. Yang suka ngiming-ngiming pahala. Di sini nggak ada pahala. Di sini ngaji buat ngerti, buat sadar. Gitu aja. Supaya hidupmu hari ini berkualitas. Hari ini hidupmu berkualitas, besok pasti berkualitas. Gitu. Jadi jangan selalu angan-angan. Mutar dulu, mau ke Cibabat, ke Lembang dulu. Supaya langkahnya tambah banyak katanya. Betul nggak? Supaya pahalanya banyak. Kadang-kadang kita ditipu gitu aja, setuju. Ada nggak yang suka begitu? Ini mantan kayaknya. Dari wajahnya kelihatan sih. Lihat ya, ciri jiwa yang bercahaya yang pertama ya, dia sudah menjadi dirinya sendiri. Dia percaya pada dirinya sendiri. Ya. Sebaliknya kalau jiwa yang masih gelap, dia selalu tertarik untuk menjadi orang lain. Nah, orang yang tertarik menjadi orang lain, perhatikan, hidupnya penuh dengan kepalsuan. Dia ingin dibilang bagus kata orang, walaupun menyiksa dirinya sendiri. Banyak yang kayak gitu. Coba tanya sama kalian. Atuh datu raos ku tatangi. Betul nggak? Ada yang konsultasi sama saya secara pribadi. Biasanya saya suka tanya, kenapa konsultasi? Seberat apa sih masalahnya? Oh, ini berat sekali. Udah begitu datang, apa masalahnya? Gini ayah, anak saya pacaran, hamil. Oh, itu yang disebut berat. Kawinkan. Gimana tetangga? Tuh, mulai. Betul nggak? Betul nggak? Masalah yang sederhana itu langsung diembel-embeli. Gimana kata orang? Gimana kata tetangga? Gimana saudara-saudara? Kan dipersulit oleh dirinya sendiri. Betul apa tidak? Nah ini karena kita jadi orang lain. Coba jadi diri sendiri. Anak-anak orang, tanggung jawab orang, kawinkan. Beres. Ya diomongkan orang 2-3 bulan tenanawan kayak geus lahir mah budak lucu digendong. Betul apa tidak? Ini dramanya di sini, ya, drama di sini. Nah, kalau jiwa yang bercahaya nggak peduli apa kata orang. Kan kita yang paling tahu. Kita yang paling tahu diri kita sendiri. Kita yang paling tahu keluarga kita. Ya sudah, nggak perlu marah-marah sama anak. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin anak itu juga tidak mengira kalau kejadian akan seperti itu. Coba fokus pada solusi. Kawinkan, beres. Tebaga duit, aduh tinggal nyieun NA ka KUA. Numpang. Tebaga tumpang, geus ngaliwat. Nah, mani hese. Betul nggak? Kan tidak ada syarat menikah itu tumpang hajat. Betul nggak? Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, gitu. Sugan ayah tumpang didinya. Nu mahal teh eta nu diayakeun ku pikiran, daerah ku batur, betul nggak? Ya, tuh boga duit nganyuk. Jadi boga hutang, itu tidak jadi diri sendiri. Itu jiwa yang gelap. Tahu saya.
Dari wajah-wajahnya juga saya tahu. Betul nggak? Iya, kencena kerasaun. Kan saya sudah bilang kalau judul ini pasti cocok dengan yang datang. Itu namanya resonansi. Betul nggak? Iya. Cena kerasaun. Yuk, sekarang dari indikator yang pertama, ya, sudah bisa diukur nggak? Jiwa saya gelap apa terang? Tah, nu seripang tarik teh teh, poek sebetulnya mah. Betul nggak? Iya. Mau menjawab malu, geus we, seuri pang tarikna. Saya tahu itu sedang mentertawakan dirinya sendiri sebetulnya. Eta teh urang pisan gitu. Paham ya? Gitu. Itu yang pertama. Paham ya? Jadi kadang-kadang masalah kita jadi melebar karena kita terlalu mengikuti apa kata pikiran. Betul nggak? Padahal kesadaran mah sudah ngasih solusi. Udah, ya, itu anakmu. Ya, baik buruk juga anakmu. Introspeksi diri. Kenapa itu bisa terjadi? Barangkali karena kamu tidak betul-betul ya bertanggung jawab. Ya, ngaping anak sendiri. Itu aja. Ada pelajaran yang bisa diambil. Tidak usah menggugat kenapa ini terjadi. Sudah, ya, saya yakin di balik kejadian ini ada pesan semesta buat kebaikan saya dan keluarga. Gitu aja. Diomongkan batur, antep we yang kayak capeun. Betul? Gitu. Jangan selalu hidup itu ingin memuaskan semua orang. Capek. Kalau kajian saya nih, ada yang bilang, bagus. Saya bisa sadar, ada juga yang bilang sesat. Alhamdulillah. Saya kan sudah belajar, saya harus bisa menerima yang pro juga yang kontra. Liur itu kalau saya hanya menerima yang pro, tidak siap yang kontra. Karena pro dan kontra itu dualitas. Dualitas itu hukum alam. Sudah terima aja dua-duanya. Karena kita juga tidak bisa terima uang muka atas, muka bawah tidak terima. Mau apa yuk? Betul nggak? Gitu hidup mas sederhana ya. Ini listrik kan bisa nyala karena ada positif dan negatif. Nggak mau negatif, pengen positifnya aja. Mau alurung listrik, nah. Betul? Jadi memang alam semesta diciptakan oleh positif dan negatif. Tugas kita apa? Terima dua-duanya. Nah, saya kasih tahu. Orang yang bercahaya, dia ya bukan melihat kehidupan. Tapi dia punya cara melihat kehidupan. Tapi orang yang gelap, dia hanya melihat kehidupan, tidak punya cara melihat kehidupan. Itu yang buat dia semakin gelap. Tapi kalau kita punya cara melihat kehidupan, sebetulnya masalah kita bukan di kehidupannya, di cara kita melihat. Kalau cara melihatnya baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya. Sekencang apapun badai di luar, kalau kita bisa menenangkan batin kita, itu pilihan. Tidak mempengaruhi kita. Nggak mempengaruhi. Tenang aja. Semua juga baik. Kalau semua orang setuju kepada kita, itu juga tidak baik kita jadi sombong. Ada yang tidak setuju kan kita jadi mawas diri. Betul nggak? Apa yang salah? Yang salah itu cara melihat. Bukan yang dilihat. Sekali lagi. Kalian terlalu fokus pada yang dilihat. Tidak punya cara melihat. Orang yang jiwanya sudah bercahaya punya cara melihat yang menenangkan. Tapi orang yang gelap jiwanya, dia hanya fokus pada yang dilihat. Lalu terjebak benar salah, baik buruk, maka sikapnya selalu buruk. Yang kedua, ya, ciri jiwa yang bercahaya tidak perlu validasi eksternal. Sudah tidak butuh lagi, ya, apa kata orang tentang diri saya. Karena yang tahu kebenaran diri kita sendiri. Tapi debatur mah teu apaleun. Mereka itu bukan sedang ya membicarakan kebenaran, sedang membicarakan pandangan dia terhadap kita. Itu bukan kebenaran, persepsi, prasangka, interpretasi. Kenapa kita jadi hancur? Betul nggak? Kan yang tahu kita sendiri. Orang lain yang meraba-raba kita dari luar, biarkan saja. Nah, orang yang sudah bercahaya jiwanya sudah tetap mantap. Istilah leluhur saya itu sudah waras raga, sudah waluya raga,
sudah waluya basa, sudah waluya rasa, sudah waluya budi, sudah waluya lampah, maka disebut panca waluya. Makanya orang yang sudah memiliki panca waluya selamat hidupnya. Pertama waluya, waluya, waluyo itu artinya selamat. Waluya raga, raganya sehat. Waluya basa, basa yang keluar itu dari pikiran. Karena pikiran yang sudah sehat, yang keluar dari sini kata-kata yang menyenangkan, menyemangati. Nengok orang sakit yang waluya basa, gak apa-apa. Saya juga pernah sakit lebih dari itu, alhamdulillah. Allah yang Maha Penyembuh pasti akan memberikan kesembuhan pada saat. Menyemangati, ya, insya Allah ibu bapak panjang umur. Gimana ngalongok ke rumah sakit. Sudah mang naon ibu? Mah, aduh tatangga abdi ge kamari. Persis kieu, maot ibu. Geus tong ngalongok nu kitu mah. Geus teu mawana naon deui. Ini karena tidak waluya nih basanya. Makanya kalau ingin waluya basa, waluyakan dulu pikirnya. Coba lihat ya, orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan, kan sering disebut kata-kata bijak. Kata bijak itu datang dari orang bijak yang sudah mencapai kebajikan. Yang keluar itu kata-kata bijak. Kata-katanya direferensi, menguatkan, menenangkan, begitu. Makanya pasti orang kayak gini dirindukan kata-katanya. Waluya basana, waluya ragana, waluya basana, waluya rasana. Rasa itu adalah kreator kehidupan, pencipta. Karena rasa ini punya kekuatan mencipta 5.000 kali lebih kuat daripada imajinasi. Banyak yang belajar visualisasi, afirmasi, mantra, semua di pikiran. Kalau tidak diberi energi nih dari jantung, dari rasa, percuma. Makanya banyak yang mengajar seolah-olah dia sudah sukses, padahal dia sendiri masih bingung, tapi udah ngajar. Banyak yang kayak gitu sekarang itu, aneh-aneh aja. Bilang frekuensi, vibrasi, energi, ditanya frekuensi itu naon? Itu ngerti. Tapi banyak pengikutnya yang kayak gitu, ya. Makanya segala sesuatu itu sebelum disampaikan pada orang lain diuji dulu. Sampai terbukti, udah terbukti sampaikan. Kajian-kajian saya seperti ini, saya uji dulu, saya praktekkan bertahun-tahun. Setelah matang, teruji, ya, hipotesa saya benar, baru saya sampaikan. Paham ya? Jadi ciri yang kedua apa? Tidak perlu validasi eksternal. Paham? Jadi tidak perlu sanjungan, tidak perlu tepuk tangan. Itu jiwa yang bercahaya begitu. Nah, yang masih perlu tepuk tangan, kalau ngasih sama orang lain, orang harus berterima kasih. Kalau sudah dikasih, semua orang harus sujud sama kamu. Kalau nggak sujud nggak dikasih lagi, ini gelap jiwanya. Masih ada di sini. Saya tahu. Mau saya absen? Yang ketiga, ciri jiwa yang bercahaya itu tenang di tengah badai. Kenapa? Dia sudah punya pijakan, dia sudah punya prinsip, dia sudah punya sudut pandang. Kenapa? Dia tidak melihat badai sebagai sesuatu yang menghancurkan. Justru dia melihat badai sesuatu yang membangkitkan, sesuatu yang menyadarkan. Dan orang yang sudah bercahaya jiwanya, ketika badai datang, dia menari bersama badai, tidak melawan badai. Apapun cuacanya, dia menyesuaikan diri pada cuaca, bukan menolak cuaca. Kalau yang jiwa gelap, hujan, goreng ke maneh nama. Panas, dicarioskeun. Betul nggak? Iya. Makanya ada cerita ya, seorang ibu punya 2 anak. Yang satu anaknya itu tukang payung, yang satu tukang jualan es. Bayang ya? Iya. Begitu hujan, ya, dia meratapi anaknya yang tukang es. Kenaon ibu? Aduh, iya budak nu jualan es berhenti payu es.
Betul nggak? Begitu panas, kunaon deui ibu? Bingung. Iya budak tukang payung kumaha jualan payung nah. Karena dia berfokus pada yang negatif. Padahal dia punya pilihan lain. Ya, ketika panas, alhamdulillah. Berarti anak saya yang tukang es laku, bisa ngasih sama anak saya yang jualan payung. Ketika hujan terus, alhamdulillah anak saya tukang payung, laku payung, bisa merek ke budak anu jualan es. Coba, kan tergantung fokus. Begitu fokusnya diubah, kan damai. Ketidakdamaian bukan karena hujan, bukan karena panas, salah melihat. Nah, orang yang sudah bercahaya jiwanya, dia itu selalu tenang aja di tengah badai. Kenapa? Dia fokus pada yang positif. Nih jiwa yang bercahaya, ketika istrinya boros, alhamdulillah ya Allah. Pun bojo teh boros bisa. Alarm berarti kanggo abdi, sepedos abdi langkung seueur rezekina. Gitu. Lain makan-makan. Ya, yo kudu mahi. Hari duit ngan 100.000. Meuli kalender we atuh. Betul gak? Kalau jiwa yang bercahaya itu ya terang benderang. Kenapa? Dia melihat, oh, tidak melihat keburukan. Tidak melihat keburukan. Dia selalu berfokus pada yang tak terbatas. Tidak berfokus pada yang terbatas. Jadi sebesar apapun badai, tidak akan pernah dia izinkan untuk masuk ke dalam dirinya. Dia tetap saja tenang di tengah badai. Itu jiwa yang bercahaya. Dari 3 ciri ini sudah kebayang nggak? Kalian jiwa yang mana? Nah, cari cing wae. Jiwa yang mana? Kakarati lu. Gak apa-apa ya. Makanya pulang dari kajian ini langsung sadar, oh ternyata saya belum seperti yang jiwa yang bercahaya. Berarti saya harus segera hijrah. Minat dulu mati ilan nur, dari poek kacaang, dari gelap kepada terang, dari nggak sadar menjadi sadar. Ya, itu. Jadi saya sama sekali bukan mau memvalidasi Bapak Ibu yang datang maupun yang nonton di TikTok. Tidak. Saya ingin membantu supaya Bapak Ibu sadar pada diri. Itu namanya ilmu tahu diri. Ya, dengan ilmu tahu diri kita juga jadi tahu apa yang terbaik bagi diri, bagaimana cara mengubah diri. Orang yang jiwanya sudah bercahaya, hidupnya dalam penerimaan. Orang yang gelap, hidupnya dalam penolakan. Coba Bapak Ibu, ketika diterima, apapun gak ada masalah. Masalah itu terjadi karena penolakan. Dan biasanya yang Bapak Ibu tolak yang apa? Yang tidak disukai. Padahal kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka ini, tapi ini amat baik bagi kamu. Kan Allah udah bilang, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah tahu, kamu gak tahu. Nah, orang yang nerima, dia percaya di balik itu ada rencana Allah yang lebih besar. Ketika dia kehilangan sesuatu, dia tidak meratapi kehilangan. Saya percaya ini bukan kehilangan, tapi Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi untuk saya. Itu jiwa yang percaya. Tapi kalau jiwa yang gelap begitu kehilangan, waduh, seolah-olah itu akhir dari kehidupan. Stres, gak bisa tidur, merem diri di kamar, ditanya marah, ih serem. Banyak yang kayak gitu. Ya siapa? Hidup dalam penerimaan, apapun diterima. Nih ya, saya lagi ngobrol sama asisten-asisten saya. Asisten saya ngasih data sama saya, ayah, ya, jamaah kita tuh ada yang begini, oh itu anak saya. Ada yang begitu, oh itu anak saya. Saya terima semuanya apa adanya.
Saya tidak mau. Oh, ini yang baik menurut kategori saya, murid saya. Yang tidak baik, ini bukan murid saya, tidak begitu. Semua anak-anak saya. Justru saya belajar dari mereka. Sebenarnya guru yang sebenarnya itu adalah murid. Dan guru yang hebat, dia setiap hari belajar dari muridnya. Bagaimana kita bisa belajar ya tentang sabar kalau semua muridnya baik? Justru guru itu bisa jadi sabar kalau ada murid yang nakal. Dan dia belajar sabar dari yang nakal itu. Tapi di sekolah nggak begitu, yang disebut nakal oleh guru dikeluarkan dari sekolah. Sekolah macam apa yang kayak gitu? Gak usah bikin sekolah kalau semua anak ingin baik. Pangan disekolahkan, oke, yang halus. Cenah kadarnya tak guru. Ini mah sedikit-sedikit nakal, panggil orang tua, keluarkan dari sekolah, skorsing. Sekolah apa? Ini sekolah apa penjara? Sekolah itu pusat pendidikan. Kalau pusat pendidikan mendidik, jangan semua ingin siswanya baik saja. Justru guru belajar dari siswa yang nakal, guru belajar dari siswa yang tidak mentaati aturan sekolah. Betul nggak? Kalau semua sistem pendidikan begini dengan kesadaran, gak perlu ada skorsing. Kenapa? Siswa yang nakal itu gelap, dan gelap itu tidak bisa dihukum, karena hukuman itu kegelapan baru. Tambah poek atuh karunya budak. Satu-satunya cara untuk membebaskan kegelapan, hadirkan cahaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi hidup dengan penerimaan, tidak ada penolakan. Sudah, ya. Takdirnya harus berpasangan dengan si A. Ya terima. Dan pasti ada rencana besar Allah dengan dia. Walaupun banyak hal dari dia sekarang yang kita tidak suka. Tapi kan ingat ayatnya, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Siapa tahu ya, suami yang tidak sabar itu dihadirkan jadi guru kesabaran. Karena doanya dulu kan ingin jadi orang sabar. Ya dihadirkan model kayak gitu. Terima. Bukan digugat ke pengadilan agama. Betul nggak? Nah kalau tidak menerima gimana? Ya nanti juga kalau nikah kepada yang baru pasti ketemu model gitu lagi. Dah belum lulus. Betul nggak? Ilusi pikiran aja seolah-olah akan dapat yang lebih bagus. Betul nggak? Coba Bapak Ibu. Dengan penerimaan itu sebetulnya kita tidak sedang menerima orang lain, kita sedang membuka jalan buat diri kita sendiri. Penerimaan itu adalah pembuka jalan keberkahan. Ya? Paham? Sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Anak-anak beragam, anak tiga, masing-masing kepribadiannya lain-lain. Terima anak kita, jangan dibanding-bandingkan. Memang tipe otaknya beda, golongan darahnya beda, kepribadiannya berbeda. Jangan mereka dicetak seperti yang kita mau. Kita yang salah. Harusnya kita ngikut apa yang mereka mau. Gitu baru orang tua yang benar. Maka harus belajar parenting. Tahu parenting? Naon cenah parenting teh? Tahu barang di mana? Parenting itu menjadi orang tua yang baik supaya kita sadar bahwa setiap anak itu tamu agung yang harus dididik oleh kita menjadi diri mereka sendiri, bukan jadi seperti yang orang tua mau. Makanya harus belajar cara mendidik. Yang kelima, ya, ciri jiwa yang bercahaya bebas dari segala ketakutan dan kesedihan. Jiwa yang bercahaya hidupnya di sini saat ini sekarang. Sadar ketakutan berasal dari pikiran yang membawa dia ke masa depan. Dia sadar kalau kesedihan dari pikiran yang membawa dia ke masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, selesai, tinggal sejarah. Masa depan gecan aya, angan-angan. Hidup di sini saat ini sekarang. Jiwa yang bercahaya selalu sadar dengan saat ini. Berkunjung ke saat ini sebanyak-banyaknya. Tahu kalau saat ini punya kekuatan yang luar biasa. Tapi jiwa yang gelap selalu loncat-loncat pikirannya. Kalau nggak lompat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Kejadian yang 10 tahun yang lalu itu masih jadi traumatik. Masih selalu diungkit-ungkit. Eta. Poe. Ada nggak yang kayak gitu di sini?
Ada tuh yang datang pada saya. Saya itu sekarang sudah tobat, ayah. Sudah kembali. Tetapi pasangan saya masih menganggap saya yang dulu. Wah, iya kudu diomeh anu hiji deui. Jadi sudah baik pun tetap dianggap buruk. Jadi seolah-olah permanen. Jadi siapa yang mempermanenkan ini? Katanya si istri ini pengen suaminya berubah. Sudah berubah masih dipermanenkan. Seolah-olah dia seperti yang dia sangka di otaknya. Dia sedang menciptakan doa. Seolah-olah suaminya tidak boleh berubah. Itu paradoks kehidupan. Itu kebodohan Bapak Ibu. Padahal orang jahat hari ini masih punya masa depan. Bahkan orang yang baik dan suci hari ini mungkin juga pernah punya masa lalu. Orang itu bisa berubah karena perubahan itu hukum alam. Kalau sudah berubah, sudah jangan diungkit-ungkit lagi. Katanya pengen damai. Nih sebelah sini nih pengen nyubit saya. Paham ya? Nanti dengerin lagi kajian ini ya. Pokoknya mulai sekarang hidup di mana? Di sini saat ini sekarang. Paham ya? Ya. Kalau hidupnya selalu terlempar ke masa lalu dan masa depan, berarti jiwanya masih gelap. Udah 5 aja dulu. Coba dari nomor 1 sampai nomor 5. Sudah bisa nggak ngukur jiwa saya bercahaya apa poe? Hah? Poe? Tuh. Sebelum ngaji mah mau dipercaya diri, betul nggak? Seolah-olah sudah bercahaya, pahalanya banyak. Karena dandannya sudah kayak gini, ya. Jiwa bercahaya dan jiwa gelap tidak bisa ya ditipu oleh dandangan luar. Gak bisa. Aslinya pasti akan kelihatan. Ya, oke. Ini masih berani nih saya lanjutkan. Oke. Saya tanya dulu. Nah, jiwa yang bercahaya selalu fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Kalau jiwa yang gelap ingin mengendalikan semuanya. Coba lihat, jiwa yang gelap itu lelah. Ingin mengendalikan semuanya. Ingin mengendalikan pasangan, mengendalikan anak, mengendalikan bawahan, mengendalikan semua orang. Lihat saya sekarang lagi. Semua orang yang sekarang masih punya hasrat ingin mengendalikan semuanya. Dan semua yang di luar harus seperti yang dia mau. Dan kalau dia tidak seperti yang dia mau, maka dia akan marah, kecewa. Itu jiwa yang gelap. Tapi jiwa yang terang, yang sudah bercahaya, dia tidak berusaha mengendalikan orang lain. Dia sadar yang bisa dikendalikan cuma pikiran saya, perasaan saya, dan sikap saya. Saya fokus saja pada diri saya. Apapun yang orang lain, apapun kejadian yang terjadi di luar, saya kendalikan pikiran saya tentang kejadian itu. Apapun yang terjadi di luar, saya kendalikan sikap saya terhadap kejadian itu. Apapun kejadian di luar, saya kendalikan perasaan saya terhadap kejadian itu. Dia jaga, dia punya benteng untuk menjaga pikirannya, perasaannya, dan sikapnya supaya dia tetap damai. Sudah begitu belum? OTW, OTW. Itu ya. Makanya ngaji itu harus ngaji kesadaran. Harus implementatif. Ngaji itu harus yang menguatkan. Ngaji itu harus yang meluaskan. Stoplah ngaji doktrin-doktrin dogma. Ukur cek yang cenah, badajeng manehna ge can ngalaman. Betul nggak? Tong percaya yang begitu. Karena percaya itu perlu bukti, Bapak Ibu. Ya? Saya mau nanya sekali lagi. Sudah bisa fokus pada apa yang bisa dikendalikan? Mulai sekarang sudah. Yang tidak bisa dikendalikan, biarkan. Kalau kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, capek, lelah, hanya akan membuat kita sakit. 7. Jiwa yang percaya hidupnya dengan panggilan kesadaran. Jadi yang mengendalikan dia itu adalah kesadaran, bukan pikiran, bukan perasaan.
Kesadaran sudah menjadi pengamat bagi pikiran dan perasaan. Dia sadar kalau dirinya bukan pikiran, dia sadar kalau dirinya bukan perasaan, dia sadar kalau dirinya bukan tubuh.